Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian yang berbahagia, kita kembali harus melihat dan ikut memberikan respon tentu atau bahkan perspektif perihal dengan apa yang belakangan heboh, yaitu sexual consent atau hubungan seksual yang dilandasi persetujuan alias suka sama suka. Ini sangat menarik, terlepas dari fakta yang kemudian muncul dan menimbulkan kehebohan. Penting kita lihat adalah perspektif mengapa muncul ide seperti ini. Tentu saja karena memang praktek hubungan seksual atas persetujuan itu memang ada dan berlaku di sejumlah negara. Misalnya kalau kita lihat secara konsep peradaban, yaitu berarti hidup di negara-negara yang menerapkan peradaban barat. Bagi barat, pernikahan adalah hal yang tidak lagi diperlukan karena secara konsensus, ya, persetujuan masyarakat, norma yang dibangun akhirnya adalah selama tidak ada unsur pemaksaan atau kejahatan, maka hubungan seksual, ya, walaupun tanpa sebuah pernikahan itu bisa dilakukan dan sah secara sosial. Menariknya adalah apakah konsep hidup yang seperti ini itu tidak membawa dampak buruk bagi peradaban barat itu sendiri. Nah, ternyata hari ini masyarakat di barat itu menjadi satu kelompok masyarakat yang tidak memiliki konsep yang jelas tentang bagaimana membangun keluarga, melahirkan generasi, termasuk di dalamnya menanamkan nilai-nilai yang secara fitrah itu berkaitan dengan moral. Akan sangat kesulitan. Dan oleh karena itu, angka kejahatan seksual di barat itu ternyata tidak kemudian menunjukkan nilai atau derajat yang rendah, tetapi juga justru sebaliknya. Bahkan beragam kejahatan yang ditimbulkan karena aspek yang seperti itu hampir setiap saat sering mewarnai kehidupan sosial masyarakat barat itu sendiri. Lebih jauh, ya, kita penting sekali untuk melihat ini secara objektif. Barat hari ini menjadi masyarakat yang mulai sadar bahwa memiliki keturunan itu adalah kebutuhan. Dan kalau budaya, ya, seksual mereka itu terus diterapkan, bahkan Jepang juga mulai mengalami dan menyadari itu, mereka akan mengalami kepunahan dengan sendirinya. Sebab ada ketakutan, dan ini merupakan efek dari cara berpikir yang semata-mata rasional. Bagi seorang wanita, memilih menjadi ibu itu adalah hal yang tidak menarik, mengekang kehidupannya, mengurangi rasa kebebasannya. Nah, berbeda kalau kemudian, ya, relasi lelaki dan wanita itu diatur dengan nilai-nilai Islam. Islam itu sangat memandang bahwa pernikahan bukan sekedar perlu tapi sakral. Bahkan ini juga akan berdampak luas terhadap pembangunan generasi, mekanisme pembentukan keluarga yang baik, dan itu berarti akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan sesama. Pertanyaannya adalah, di zaman di mana hari ini masyarakat Eropa banyak yang tercerahkan dengan nilai-nilai Islam, mengapa di negeri yang mayoritas Islam ini ide seperti itu masih hadir dan masih ada yang percaya? Bukankah itu sebuah hal yang sangat ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan fitrah manusia, dan yang paling terakhir itu akan berakibat pada punahnya sebuah generasi bangsa yang ada di dunia. Semoga kita senantiasa bisa berpikir secara objektif, sehingga hal yang sudah diatur oleh nilai-nilai religius, oleh nilai-nilai sosial, norma-norma kehidupan ketimuran, itu tetap kita pertahankan. Bukan karena kita ini bangsa yang tidak mau maju, tapi justru baratlah yang penting melihat dalam konteks ini mereka harus belajar kepada Indonesia, kepada umat Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.